Oke, para mitra olahraga, tampaknya kedua tim melakukan penghormatan kepada penonton dan juga diawali dengan salam olahraga, salam silaturahmi yang diawali oleh kesebelasan dari P3C Kambang dan juga menyalami para wasit yang akan menjalankan tugas sore ini, saudara. Baiklah, tampaknya kesebelasan dari P3C Kambang Kecamatan Ningayang menempatkan posisi di sebelah Yo. Sesaat yel-yel pendukung dari tim P3C dari Kambang ini, saudara, kita sambut selamat datang dan selamat bergabung untuk memberikan dukungan spirit untuk tim kesayangannya, yaitu P3C Bunda FC, juga pendukung ataupun fan dari kedua kesebelasan cukup ramai, saudara, untuk memberikan spirit ataupun dukungan untuk masing-masing tim kesayangannya. Baik di sektor sebelah utara kita amati, yaitu fan ataupun supporter dari tim Kambang sudah memberikan babak pertama. Akan kita mulai, akan kita saksikan Mutiara Bunda FC. Selamat menyaksikan. Ya, kita lihat, saudara, walaupun memakai kostum agak mirip, yaitu Mutiara Bunda dengan kostum baju merah, celana merah, bis kuning, sedangkan kesebelasan dari Kambang dengan jersey merah hitam, bis hitam. Ya, sudah dilakukan, saudara, memberikan dorongan ke belakang saja. Di awal-awal babak pertama kita lihat masih bermain santai, saudara. Kedua tim saling menjajaki untuk bisa memanfaatkan satu kelemahan ataupun kesalahan. Sekecil pun kesalahan akan dipaparkan untuk kedua tim untuk bisa mencetak gol, saudara. Serangan balik kita amati untuk tim Kambang ini melalui pemain wing kirinya, saudara, masih terjadi perebutan bola. Ya, langsung saja umpan ke depan, saudara. Masih duel terjadi. Di awal-awal pertama ini suatu percobaan tekanan yang dilakukan oleh kesebelasan dari Kambang ini tanpa terkawal. Kita amati, ya, bola meninggalkan lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Kita amati, saudara, untuk kesebelasan dari Mutiara Bunda, yaitu Dino nomor punggung 12 yang berposisi sebagai wing back kanan dari kesebelasan Mutiara Bunda, saudara. Ya, pertandingan babak pertama ini sudah berlangsung lebih kurang sekitar 2 menit saja, saudara. Kepada penonton kami yang masih berada di luar arena pertandingan, silakan pastikan Anda mendapatkan tiket tanda masuk di lokasi yang telah tersedia sebagai sumbangsi Anda. Ya, tekanan sekarang kita lihat di tengah lapangan terjadi perebutan bola saja, kembali dapat dicuri saja. Salah seorang pemain dari Mutiara Bunda ini kembali dapat dihadang saja. Lagi-lagi terobosan melalui sektor kiri dari tim Kambang P3C coba melakukan tekanan, saudara. Lagi-lagi perbuatan di sektor tengah. Ya, terjadi free kick ataupun pelanggaran saja. Ya, sangat hati-hati sekali kedua kesebelasan, baik dari Mutiara Bunda FC maupun dari P3C Kambang ini.
untuk bisa main secantik mungkin, sebaik mungkin. Tendangan bebas nomor 10 langsung saja ke area gawang lawan, tapi sayang dapat dikuasai oleh penjaga gawang dari Mutiara Bunda ini, saudara, yang dikawal oleh Ripau. Mutiara Bunda coba menjadi serangan, ada Dayat di sana, nomor 16 memberikan pengamanan ke belakang kepada wing back kirinya. Langsung saja play bola ke depan cukup baik, saudara, tapi dapat dihadang oleh nomor punggung 3 pemain. Umpan silang cukup baik, saudara. Terjadi adu sprint saja. Apakah masih dapat tidak mengontrol bola dengan situasi ini? Tidak terjangkau dengan situasi ataupun lajunya bola, menghasilkan goal kick saja ataupun tendangan bebas untuk kesebelasan dari Mutiara Bola sudah dilakukan oleh Ripau penjaga gawang. Ya, duel kembali perebutan bola terjadi, saudara. Nomor 8 sekarang memberikan dorongan kepada nomor 3 yang berposisi sebagai fullback kiri. Sayang tidak dapat dijangkau dengan baik. 3 yang berposisi sebagai fullback kiri untuk Mutiara Bunda. Masih Adit lagi, bola dorongan ke depan. Ada nomor 11, saudara, yaitu Farel. Nomor 11 kecil saja, tendangan bebas untuk kesebelasan dari Mutiara Bunda. Akan diambil langsung, kita amati. Adit akan melakukan tendangan langsung saja ke menuju gawang cukup baik, saudara. Terjadi perebutan bola, tapi sayang tendangan cukup akurat ini dilakukan, tapi terlalu dekat oleh penjaga gawang dari tim Kambang ini yang dikawal oleh Yandri Eka Saputra. Terobosan melalui sayap kiri dari Kambang ini, coba menekan. Umpan, ya sayang sekali, tidak betul memberikan passing ke rekan yang kosong kepada sayap kanannya, tapi terlalu jauh ataupun terlalu tajam bola dilakukan, lempar ke dalam. Adit cukup baik, saudara. Perebutan bola saja di jantung pertahanan dari langsung suatu percobaan tendangan jarak jauh yang dilakukan nomor punggung 6 ini, saudara, Fadil dari P3C Kambang ini. Kembali Dayat, umpan mengarah ke nomor punggung 12, saudara. Cukup baik pergerakan yang dilakukan. Ada di sana Esi nomor punggung 12. Masih dapat dikuasai oleh lini belakang dari sebelah Mutiara Bunda. Sebelah bola ke depan. Baik kali, saudara. Masih Dayat nomor punggung 16 ini. Rabi, ada juga Medi, juga Putra di lini belakang dari tim 3C Kambang. Sundulan. Baik, masih saling menjajaki. Kita lihat untuk bisa menekan, melempur jantung pertahanan lawan masing-masing kedua tim. Tampaknya di awal-awal babak pertama ini didominasi oleh kesebelasan dari P3C Kambang. Sayang, kita mati, saudara. Free kick saja terjadi. Nomor punggung 7 akan melakukan tendangan, saudara. Windy memberi isyarat kepada temannya untuk melakukan posisi di kosong. Cukup baik Windy. Ya, dengan suatu tangkapan keluar dari sarangnya penjaga gawang Ripau. Begitu baik, saudara. Kembali kita amati waktu serangan balik melalui pemain wing kiri dari kesebelasan. Ya, masih kita amati. Serbuan sergapan dilakukan, tapi diambil alih dengan baik. Umpan ke depan oleh Dino yang berposisi sebagai fullback kanan dari kesebelasan Mutiara Bunda. Tekanan dilakukan. Kambang sekarang, saudara, melalui nomor punggung 12. Cukup baik, saudara. Satu pemain kunci, terobosan nomor punggung 10. Apa yang terjadi? Pelanggaran saja, free kick, menjatuhkan Estrako, salah seorang pemain yang mempunyai peran yang cukup baik, yaitu Estrako, berposisi sebagai ujung tombak
Untuk kesebelasan P3C Kambang ini saudara, Dayat akan melakukan tendangan bebas ini, membuat pagar bersih saja, 3 orang pemain bertahan. Tendangan akan dilakukan oleh Dayat, kepada siapa bola akan diberikan, apakah tendangan langsung menunggang ataupun iya, sudah dilakukan saudara. Terlalu melebar tendangan Estrako, merangkap offset saja. Begitu kompaknya lini belakang dari kesebelasan tim Mutiara Bunda ini untuk membuat perangkap demi perangkap offset yang dilakukan. Berputar bola saja saudara, cukup baik, dapat dimenangkan oleh pemain wing back kiri dari kesebelasan P3C Kambang ini saudara, melalui wing back kirinya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ya, masih terjadi, kita lihat tendangan bebas akan dilakukan untuk kesebelasan dari Kambang di sektor kiri saja, masih bermain. Papuan cukup baik yang dilakukan oleh Dino, sisi sebagai fullback kanan. Dino, pemain gempal, umpan, perputaran bola masih kepada semua bola akan diberikan. Baik sekali, lemparan cukup jauh yang dilakukan oleh Adit, pemain 3 yang berposisi sebagai fullback kiri dari kesebelasan Mutiara Bunda ini. Coba melakukan tekanan, kita mati kerjasama Estrako dan juga Wendra bersama Eki di lini depan Kambang ini. Lemparan ke dalam, baik sekali Yosa, lemparan cukup jauh Yosa tadi saudara, masih dikuasai oleh Yosa. Kembali memberikan ke jantung pertahanan lawan ataupun ke daerah penalti lawan saudara. Tidak ada di depan menyambut bola, itu rekannya saudara. Dapat dikuasai dengan santai saja oleh penjaga gawang Yandri. Kembali tekanan melalui sayap kanannya dari Mutiara Bunda saudara, menerobos cukup dalam. Baik, masih melakukan pergerakan terlepas dari kawalan. Hampir saja suatu sontekan melalui wing kanan saudara. Begitu berdebar jantung para penonton dari tim Mutiara Bunda ini. Estrako nomor punggung 10 kembali kepada Estrako saudara. Passing pendek saja kepada rekannya. Ada di sana Hendra. Langsung saja satu tekanan melalui pemain sayap kiri. Masih dibayang-bayangi. Umpan ke jantung pertahanan lawan saudara. Perputaran bola saja. Kita amati, coba dikejar oleh Hendra. Juga ada Eki. Lemparan ke dalam saja akan dilakukan. Sudah dilakukan saudara. Tapi secara jatuh kita lihat Adit masih dapat diselesaikan dengan baik oleh Yosa nomor 17. Kembali kita amati doa lemparan ke dalam. Cukup baik saudara, lemparan dibayang-bayangi oleh fullback kiri dari kesebelasan Mutiara Bunda ini. Ya, di babak pertama ini skor masih tetap 0-0, belum berubah saudara. Estrako masih dibayang-bayangi dengan ketat ataupun di pressing. Pergerakan Estrako terlepas dari pressing kawalan. Juga dari saudara ada Rakel, coba kena menggulur gawang. Ya, tampaknya masih berjebak, juga dilihat. Masih dapat dimenangkan oleh pemain gelandang bertahan dari kesebelasan Kambang ini. Kambang coba berikan umpan. Yaitu pergerakan parah yang cukup baik tadi saudara, nomor 11 tadi masih melakukan tekanan melalui sektor kiri. Lagi-lagi dibayang-bayangi oleh gelandang bertahan dari kesebelasan tim Kambang ini. Dapat dicuri saja oleh Dayat. Masih Dayat
umpan dari ke depan saudara, cukup baik pergerakannya Eki lagi saudara, Eki memberikan passing kepada rekannya nomor punggung 19 saudara, kepada itu Bobby, juga ada Bobby, juga ada Dino berserta Adit yang bermain di sektor pertahanan. Baiklah saudara, tapi tergesa-gesa saja untuk melakukan crossing ataupun shooting ke mulut gawang, melebar ke samping saja. Bung Herman, kira-kira berapa pasang mata untuk hari ini? Oke, sebagai informasi kepada semua pemirsa, pertandingan sore ini antara ke-11 Mutiara Bunda FC berhadapan dengan tim P3C Kambang disaksikan begitu ramai, begitu antusias para pendukung ataupun para penonton yang disaksikan lebih kurang 3.200 mata yang menyaksikan sore ini, lebih kurang. Termasuk mata gaib ya? Ya, termasuk penonton yang dari alam gaib. Ya, kembali kita menyaksikan cukup baik saudara pergerakan dari nomor punggung 17 ini. Ada di sana kita lihat Windy terlepas dari sentuhan bola Windy, kembali kita amati nomor Aris, sayang Aris tidak begitu baik kontrol bola yang dilakukan Dayat. Umpan Dayat pada Istirahat. Ya, ada di sana Windy memberikan pengamanan bola ke penjaga gawangnya sendiri Windy, yaitu penjaga gawang Yandri Eka Putra. Ya, kembali kita lihat suatu tekanan Dino coba membayang-bayangi umpan ke jantung pertahanan lawan. Apa yang terjadi? Tanpa disangka, tanpa diduga, sukar dipercaya saudara, suatu umpan silang dilakukan saudara, counter attack yang begitu cepat dan dapat diselesaikan dengan baik tanpa terkawal. Kita lihat suatu sentekan yang berbahaya mengarah ke rusuk. Dari kesebelasan Kambang ini saudara, begitu kita terkejut, tersentak untuk menyaksikan gol pertama dari P3C Rantas Menenang ini. Ya, sambutan cukup meriah melalui pendukung supporter ataupun fan dari kesebelasan P3C Kambang ini, yaitu desa ini, yaitu P3C dengan yang tepatnya mempunyai camp di Cupak, ya, Padang Cupak, Lengayang, menyambut gol pertama untuk kesebelasan P3C Padang Cupak ini, Lengayang. Ya, tendangan sudah akan dilakukan saudara di sektor kiri, sudah dilakukan berpotong bola, dapat bola rebound kembali dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang rival. Masih melakukan tekanan, kita lihat terlalu lama kita mandi. Apa yang terjadi saudara? Kartu kuning keluar untuk nomor punggung 17, yaitu untuk Windy. Kartu kuning karena mengajar begitu keras. Kita lihat pergerakan salah seorang pemain ujung tombak atau pemain depan, yaitu Yosi ataupun Yoza. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Yosi nomor punggung 17. Yosi langsung saja tendangan mendatar. Yosi terpadu kawan yang berkendali suara, kemudian terjadi apa yang terjadi? Kita lihat saudara, tampaknya begitu bergemuruh para penonton menyaksikan pertandingan sore ini. Pertandingan cukup seru, cukup ketat. Ya, tendangan bebas saja di area pertahanan dari kesebelasan P3C Lengayang. Oke, saudara pendengar di mana saja Anda berada yang telah bergabung bersama kami dalam pertandingan live sore ini, kesebelasan dari Air Haji yang diwakili tim Mutiara Bunda FC versus
P3C dari Lengayang, di mana pertandingan babak pertama ini dimenangkan oleh Lengayang dengan skor 1-0. Kedudukan sementara sepanjang babak pertama ini, apakah kesebelasan dari tim Mutiara Bunda akan bisa menyamakan kedudukannya? Masih dalam berusaha Adit, masih Adit, pemain cukup jangkung yaitu Aditya Arman memberikan umpan kepada rekannya Aris. Baik sekali Aris, kembali bola dikuasai oleh Aris, tekanan dilakukan tapi dapat diblok saja, diblokir dengan cekatan, menghasilkan tendangan sudut saja. Tendangan penjuru akan dilakukan. Sudah dilakukan bagi sekali saudara, sudah berpedoman bola saja. Suatu sudah terjadi, apa yang terjadi? Tampaknya terjatuh, kita lihat Dayat ataupun di body charge oleh salah seorang pemain depan dari Mutiara Bunda ini. Pelanggaran saja, tendangan bebas akan dilakukan. Cukup melakukan tekanan melalui wing kiri dari Lengayang ini, yaitu P3C Lengayang. Kembali kita amati lemparan ke dalam untuk tim dari Mutiara Bunda. Sudah dilakukan baik sekali saudara. Kembali Mutiara Bunda, suatu percobaan gempuran ataupun tekanan yang dilakukan melalui sektor kanan, memberikan passing ke belakang, umpan silang, kembali dapat direbut oleh Adit lagi saudara, terbakar di suatu kawanan Adit, tapi sayang terbaca saja pergerakan Adit nomor punggung 3 ini. Ada di sana Aris lagi, tapi dapat dihadang. Perebutan bola saja terjadi di jantung pertahanan dari Lengayang ini saudara, cukup ketat, sangat susah ditembus pertahanan belakang. Ya, keluar dari sarangnya cukup baik, cukup cekatan dengan cepat, secepat kilat keluar dari sarangannya itu Ripal, penjaga gawang utama dari tim Mutiara Bunda. Lagi-lagi Mutiara Bunda melalui Kevin nomor punggung 8, ada di sana Yozi memberikan passing lagi pada rekannya saudara, ada di sana Farel. Ya, begitu cekatan kita lihat lini jantung pertahanan belakang dari tim P3C Lengayang ini begitu kokoh, sangat susah, sangat payah untuk bisa diterobos ataupun melakukan tekanan melalui pemain sayapnya wing kiri dari Lengayang ini, yaitu 1 menit tambahan waktu di babak pertama ini. 1 menit waktu 1 menit ini akan dipautkan untuk kedua tim, terutama sekali kesebelasan Mutiara Bunda untuk bisa menyamakan kedudukan. Sebelah bola ke depan cukup banyak belas, tapi sayang salah seorang pemain terlalu cepat menentukan titik. Perangkap offset saja, offset. Suplai bola itu baik saudara. Kembali Dayat tadi memberikan passing pada rekannya nomor punggung 15 saudara. Ada di sana juga Estrako, juga Enda, juga Putra. Kembali terobosan melalui pemain sayap kiri. Masih bermain tenang kita lihat, yaitu Bobby, gelandang ataupun spill yang cukup bermain gigih mempertahankan daerah pertahanannya. Bobby nomor punggung 4. Lempar ke dalam akan dilakukan, cukup baik sekali lemparan dilakukan. Ada mengarah kepada Kevin, masih Kevin saudara. Lemparan ke dalam di sektor tengah, cukup jauh lemparan dilakukan oleh tim dari Mutiara Bunda ini, menekan, menerobos, cukup dalam tekanan dilakukan oleh pemain depan dari Mutiara Bunda. Lagi-lagi suatu percobaan membuat jerat tipu, langsung saja ke mulut gawang. Sayang sekali saudara, tampaknya wasit yang memimpin pertandingan ini telah memunyikan peluit panjang. Telah berakhirnya pertandingan di babak pertama ini, dan telah selesai babak pertama dengan skor
1-0 keunggulan untuk tim dari P3C Lengayang Kambang, Kecamatan Lengayang. Ya, bagaimanakah pertandingan di babak kedua? Sama-sama kita nantikan. Apakah kesebelasan tim tuan rumah Mutiara Bunda FC bisa menyamakan kedudukan ataupun bisa untuk unggul memenangkan pertandingan sore ini. Dengan perjuangan, dengan semangat cukup tinggi, dengan mental yang sangat kuat, tim dari Mutiara Bunda akan bermain habis-habisan untuk mengejar ketinggalan 1 gol ini.